Saudara, Minggu 7 Januari ketiga calon presiden akan kembali berhadapan untuk beradu gagasan dalam debat. Tema debat ketiga soal pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Debat akan digelar di Istora Senayan, Jakarta. Namun, debat belum juga dimulai, tapi debat panas sudah terjadi. Sindiran menyangkut pertahanan, anggaran pertahanan termasuk pembelian alutsista menjadi sorotan. Jelas ini membuat publik semakin penasaran. Apakah debat kali ini bakal sangat panas, mengalahkan panasnya debat-debat sebelumnya? Saudara, debat belum dimulai, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sudah lontarkan pernyataan serta kritik soal pertahanan dan keamanan. 3 Januari lalu, Cawapres nomor urut 1 Caimin mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam pengadaan alutsista saat tidak dibutuhkan. Menurut Caimin nih, untuk apa sebuah negara rela berutang triliunan rupiah buat beli alutsista? Padahal Indonesia tidak sedang berperang. Di hadapan para petani di Sijalak, Harupat, Bandung, Jawa Barat, Caimin bilang daripada ngutang buat beli alat perang, lebih baik ngutang buat beli alat pertanian yang diberikan kepada petani. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang dihancurin, diganti menjadi alat pertanian. Artinya apa? Kita tolak perang, yang penting rakyat makan, kira-kira begitu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengaku sudah siap menghadapi debat Capres 7 Januari nanti, juga lebih dulu menyoroti kebijakan rivalnya, calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto, atas kebijakan pembelian pesawat bekas dilakukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ganjar mengkritik, bagaimana bisa bicara soal pertahanan kalau alutsista yang dibeli itu bekas? Untuk menghadapi debat nanti, Ganjar mengaku sudah mempersiapkan diri dengan para timnya dan mempelajari posisi Indonesia di organisasi dunia. Oh enggak, kita bertemu dengan tim terus-menerus, jadi banyak sekali masukan dari Komisi 1, ada problem pertahanan, ya, ada problem alutsista, ada problem organisasi dunia yang kita ikuti, mungkin ASEAN, PBB, terus kemudian kita di G20, G7 gitu ya. Saya sangat optimis kan. Kalau soal menguasai debat, keputusannya sesuai enggak gitu aja. Ya, kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita tapi belinya pesawat bekas, enggak ada. Ya, meski sudah mendapat serangan dari paslon lain, tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran percaya diri. Tema debat besok itu Prabowo banget. Secara kan Prabowo Subianto berkarir lama di militer, sekaligus kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sebagai Menteri Pertahanan tentu juga dekat dengan isu-isu pertahanan. Saking pedenya nih, tim TKN Prabowo Gibran mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat nanti. Tim TKN juga mengatakan Prabowo tidak akan agresif menyerang capres lain di panggung nanti. Tanggal 7 Januari tentu Pak Prabowo sangat siap ya, karena bidangnya soal pertahanan dan geopolitik. Hal yang sangat Pak Prabowo pahami dan geluti sehari-hari selama puluhan tahun beliau berkarir di militer dan sekarang sebagai Menhan. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Pak Prabowo, namun Pak Prabowo jelas tidak akan menggunakan cara menyerang terhadap calon lain. Setelah adanya ribut-ribut soal belanja alutsista bekas yang memerlukan dana besar, pemerintah akhirnya menunda pembelian pesawat tempur bekas tipe Mirage 2000-5 dari negara Qatar. Pesawat Mirage 2000-5 tersebut diproduksi tahun 1994 dan beroperasi di Qatar sejak tahun 1997. Nah, namun menurut juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, penundaan pembelian 12 unit pesawat tempur Mirage bekas Qatar karena alasan keterbatasan fiskal. Sebagai gantinya, akan dilakukan program retrofit pesawat tempur yang sudah dimiliki TNI AU. Benarkah penundaan pembelian pesawat tempur terkait anggaran atau karena sedang jadi sorotan jelang debat soal pertahanan? Pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 pada saat ini sudah ditunda. Mengapa ditunda? Karena Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan
sudah mendiskusikan ternyata ada keterbatasan fiskal kita, sebagai gantinya dilakukan upaya retrofit terhadap pesawat-pesawat lama kita. Ya saudara, sektor pertahanan menjadi perhatian khusus karena menyangkut kedaulatan dan banyak menyerap anggaran negara. Saya jabarkan, untuk tahun 2024 saja saudara, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan mencapai 135,44 triliun rupiah. Oke, 135,45 triliun rupiah. Dan alokasi untuk Kemenhan ini merupakan anggaran kedua terbesar di antara kementerian atau lembaga lain. Namun anggaran 2024 ini untuk Kemenhan turun 8,82 triliun rupiah dibanding tahun lalu. Sementara di tahun 2022, anggaran untuk Kemenhan mencapai 150,44 triliun rupiah dan 2021 sebanyak 125,89 triliun rupiah. Lalu anggaran sebesar ini untuk apa saja? Nah, ya diantaranya seperti untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana prasarana pertahanan sampai untuk belanja pegawai. Oke, lalu seberapa kuatnya sektor pertahanan Indonesia? Kita akan lihat melalui peringkat kekuatan militer yang dinilai sebagai barometer kekuatan, hard power, yang membuat negara bisa bersaing dalam aspek pertahanan. Mengutip situs pemeringkat militer dunia, Global Firepower, menempatkan kekuatan militer Indonesia berada di peringkat ke-13 dari 145 negara saudara, atau naik 2 peringkat dibanding tahun lalu. Tapi harus digarisbawahi bahwa ranking ini mempertimbangkan sekitar 60 faktor penentu, seperti kecanggihan peralatan, keuangan, hingga sumber daya. Dan peringkat yang diberikan mengevaluasi militer dari sudut pandang konvensional saja. Nah, ini artinya perhitungan ini belum termasuk soal kekuatan sebuah negara melakukan serangan nuklir misalnya. Nah, militer Indonesia didukung teknologi dan alutsista di berbagai lini, saudara. Di Angkatan Udara, militer Indonesia memiliki 466 unit kekuatan udara, TNI Angkatan Darat memiliki 12.952 kekuatan darat, dan TNI Angkatan Laut memiliki 574 kekuatan laut. Ya, tak hanya soal pertahanan, debat ketiga nanti juga membahas tentang geopolitik. Saat ini saja Indonesia dihadapkan dengan situasi geopolitik global yang tak menentu. Seperti masalah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Kita tahu saudara, lebih dari 1.600 jiwa lebih yang mendarat di Aceh hingga di Serdang. Penanganan pengungsi Rohingya menjadi perhatian publik karena penolakan masyarakat atas kedatangan mereka. Ya, kedatangan pengungsi Rohingya menimbulkan ragam kontroversi di masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk segera mencari solusi. Tak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Lalu, bagaimana nanti para capres menyinggung persoalan Rohingya? Apakah Indonesia bisa tampil dengan kuat dalam geopolitik ASEAN? Tentu ini akan kita tunggu. Sementara perang antara Israel dan Hamas di Gaza, Palestina yang menewaskan 22.000 orang lebih tak kunjung mencapai kesepakatan damai di tengah desakan untuk gencatan senjata. Serangan terus dilakukan Israel ke Gaza. Israel menegaskan akan terus perang berlanjut sepanjang tahun 2024. Mengerikan saudara. Tak bisa dibayangkan berapa banyak lagi korban akan berjatuhan. Bagaimana para calon presiden memaparkan gagasan untuk menjawab tantangan geopolitik ini. Bagaimana para capres memaparkan strategi memaksimalkan peran Indonesia yang memiliki politik luar negeri bebas aktif dan sebagai middle power dalam geopolitik. Kita nantikan ketegasan, ketangkasan para capres menjelaskan semua ini. Dan dalam debat 7 Januari nanti, Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengumumkan 11 nama panelis yang akan merumuskan daftar pertanyaan terkait tema debat pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tapi 2 dari 11 panelis ini dari Universitas Pertahanan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sempat mengajukan keberatan dan mendesak untuk diganti karena dapat mengindikasikan potensi gangguan terhadap objektivitas. Namun Ketua KPU Hasyim Asyari meyakini para panelis terpilih akan menjaga integritasnya. Gini bahwa beliau-beliau ini kan punya kapasitas, punya integritas akademik yang dapat dijaga atau dapat dipertahankan, sehingga
hal-hal yang berkaitan dengan panelis, baik berkaitan dengan bidang keahlian maupun berkaitan dengan dari institusi mana atau lembaga mana, itu sudah disampaikan dan dibicarakan terakhir dalam rapat antara KPU dengan tim pasangan calon dan televisi hari. Apakah pada debat ketiga ini akan ada banyak kejutan dan saling serang? Apakah panggung debat ini bakal lebih panas? Yang pasti, kita rakyat menunggu menyaksikan debat yang harus kaya gagasan, tak sekedar pertarungan menjatuhkan lawan. Saudara, usai jeda dan informasi sempat diwarnai drama penangkapan yang terjadi di tengah jalan raya.